Oke, Sobat ASN, kali ini kita akan podcast, tungguin ya. Halo Sobat ASN dan pendengar setia podcast kita. Selamat datang di episode kali ini dengan tema figur ASN berakhlak, inspirasi dari ruang kerja. Seperti kita tahu, ASN dituntut bukan hanya bekerja, tapi juga menghidupi nilai-nilai berakhlak. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi pedoman kita dalam memberikan yang terbaik untuk negeri. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok ASN inspiratif yaitu Bapak Pipit Erianto, yaitu seorang rescuer di kantor pencarian dan pertolongan Yogyakarta sekaligus Humas Basarnas Yogyakarta. Beliau dikenal sebagai figur yang konsisten menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Bapak Pipi. Halo Mas Rosid. Selamat datang. Selamat datang. Halo Sobat ASN. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami Bapak. Mungkin bisa kita awali dengan perkenalan dari Bapak. Izin Bapak sekaligus bagaimana perjalanan karir Bapak di Basarnas ini hingga berada di posisi sekarang. Oke. Halo, selamat siang Sobat ASN. Perkenalkan saya Pipit Erianto. Saya bertugas di kantor pencarian dan pertolongan Yogyakarta. Jabatan saya di kantor pencarian dan pertolongan Yogyakarta yaitu rescuer terampil dan diperbantukan atau ditugaskan juga sebagai humas kantor pencarian dan pertolongan Yogyakarta. Saya masuk Basarnas tahun 2010 dari penerimaan di Sulawesi Tenggara. Saya setelah dari Sulawesi Tenggara saya bertugas ke kantor pusat di Jakarta dan setelah itu saya bertugas di kantor pencarian dan pertolongan Yogyakarta sampai saat ini. Begitu Mas Hasan. Baik. Wah, menarik sekali perjalanan karir Bapak. Bisa menjadi motivasi untuk kami para rescuer muda sekarang. Kita ingin menggali lebih jauh ini Bapak. Tentang bagaimana nilai-nilai berakhlak diterapkan dalam kehidupan Bapak sehari-hari. Mulai saja ya Bapak. Untuk yang pertama yaitu dari 7 nilai berakhlak nih Bapak. Nilai apa yang paling sering Bapak terapkan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari Bapak? Bisa diberi contoh juga ya? Di Basarnas yang saya lebih sering di Humas Mas Rosid. Jadi yang saya terapkan yaitu tentang nilai kolaboratif. Nah, kolaboratif ini kenapa saya terapkan karena kita itu melaksanakan tugas di Basarnas itu tidak bisa sendirian. Kita harus bekerja sama dengan instansi terkait, dengan teman-teman relawan itu harus dijaga dan dipertahankan gitu. Jadi yang saya pegang ketika melaksanakan tugas operasi SAR itu yaitu kolaboratif, yaitu berkolaborasi dengan teman-teman TNI, Polri, teman-teman relawan, teman-teman potensi SAR itu untuk melaksanakan tugas operasi SAR. Karena tugas operasi SAR itu tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Basarnas. Jadi memang kita harus bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat di situ. Jadi meskipun warna seragam kita berbeda-beda, tapi tujuannya kita satu. Kemanusiaan itu. Baik, berarti untuk nilai kolaboratif itu sangat penting ya Bapak? Sangat penting sekali. Baik. Untuk yang kedua ini teman-teman, pernahkah Bapak menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan publik dan bagaimana sikap adaptif Bapak dalam menghadapi permasalahan itu? Jadi sikap adaptif yang pernah saya lakukan dalam untuk pelayanan publik di kantor pencarian dan pertolongan Jakarta itu ketika
ada suatu informasi tentang kejadian siap. atau kejadian, misalnya ada laporan ada kejadian musibah, itu kita harus tidak langsung merespon, tapi kita juga memastikan dulu kejadian itu benar-benar terjadi atau tidak. Terus terkait pengalaman saya ketika ada kejadian waktu di Sungai Sempor di Turi, Sleman itu, memang saya baru pertama kali di Humas, jadi masih baru, dan saya harus menghadapi tekanan dari teman-teman media dan masyarakat yang pengen tahu bagaimana update pencarian siswa-siswa SMP yang ada di Turi. Itu memang memerlukan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, karena kalau kita menyampaikan informasi yang tidak benar itu nanti akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Jadi kita sebelum menyampaikan informasi ke masyarakat, biasanya kita mencari data dulu yang benar-benar valid dari pihak-pihak tertentu, dari BPBD, dari polisi, gitu. Biasanya kita mencari informasi itu, mencari data itu, kalau memang sudah valid, sudah fix, baru kita sampaikan ke masyarakat. Berarti dari itu tadi kita harus benar-benar cross check lagi ya. Ya, jadi tidak langsung mendapat informasi langsung kita sampaikan ke masyarakat, enggak. Kita mendapatkan informasi terkait kejadian atau data nama orang, nama umurnya, alamatnya, itu benar-benar kita harus cross check ulang lagi untuk memastikan sebelum kita sampaikan pada masyarakat. Oke, baik Bapak. Itu tadi ya teman-teman Sobat SAR, bisa jadikan pengalaman. Untuk yang selanjutnya ini Bapak, yang terakhir, siapa sosok ini yang menjadi inspirasi Bapak untuk terus berkomitmen sebagai ASN berakhlak nih? Ini agak Sosok yang selama ini memberikan contoh saya itu yaitu orang tua saya ya. Orang tua saya kebetulan bapak saya almarhum itu memang kebetulan di TNI juga, jadi apa yang beliau ajarkan ke saya tentang disiplin, tentang tanggung jawab, tentang kejujuran, tentang loyalitas kepada tempat kita bekerja, itu selalu diajarkan oleh beliau. Jadi apapun tugas dari pimpinan dari tempat kita bekerja, itu kalau bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, nggak usah menggerutu ya. Jadi lakukanlah dengan pekerjaan itu dengan menggunakan hati, jadi tidak menjadi beban untuk kita. Jadi kita bekerja itu kalau tanpa beban itu enak. Jadi apapun yang dilaksanakan itu serba santai, serba nggak ada beban, nggak ada apa. Yang penting tupoksi kita di pencarian dan pertolongan, ya kita fokus di situ saja. Oke, siap Bapak. Luar biasa sekali ini cerita dan pengalaman yang telah dibagikan oleh Pak Pipit. Dari beliau kita belajar nih bahwa ASN berakhlak bukan sekedar slogan, tapi benar-benar harus diwujudkan dalam sikap, tindakan, dan pelayanan kita sehari-hari dalam kita bekerja maupun dalam kehidupan di rumah. Sebelum kita tutup nih, bolehkah Bapak ini memberikan pesan singkat untuk ASN muda agar tetap semangat bekerja dan menerapkan nilai-nilai berakhlak nih? Oke, untuk teman-teman ASN muda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Basarnas, untuk kedepannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, untuk melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita dari Basarnas, dan yang paling utama yaitu melaksanakan tugas itu lakukanlah dengan hati. Karena kalau apa yang kita lakukan dengan hati itu
semuanya akan terasa ringan, terasa tidak ada beban. Jadi kita melaksanakan tugas itu lebih santai, lebih menikmati. Jadi pekerjaan kalian itu jadikanlah hobi buat kalian. Baik. Oke. Siap. Terima kasih Bapak ini atas pesan yang telah sangat menginspirasi nih bagi Sobat ASN. Baiklah Sobat ASN, demikian episode podcast pada hari ini. Semoga cerita dari figur ASN berakhlak ini bisa menjadi motivasi bagi kalian semua untuk terus melayani negeri dengan integritas dan ketulusan hati. Saya Muhammad Al-Rosid pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa ingat pesan dari narasumber kita, tetap berakhlak, bangga melayani bangsa. Oke, ini kita sudah selesai untuk podcastnya. Seperti itu tadi keseruannya. Sampai jumpa lagi.